Halo teman-teman, mari kita belajar tema 8 subtema 3, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Ayo menulis. Buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Perhatikan contoh. Suatu hari ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari. Setelah turun dari bus, sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Edo membantu sang nenek menyeberang jalan. Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu sang nenek. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Rambu lalu lintas yang terlihat dari gambar adalah zebra cross, papan petunjuk tempat masjid, papan petunjuk arah perumahan Lestari, dan lampu lalu lintas. Apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas, menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan kondisi jalan, dan menyeberang pada zebra cross. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, kelepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Perhatikan diagram, lalu jawab pertanyaan berikut. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Perhatikan. Pada diagram menunjukkan jumlah anak yang menyukai serabi lebih dari 30, namun kurang dari 40, atau tepat di antara 30 dan 40. Jadi, anak yang menyukai serabi adalah 35 anak. Berapa banyak anak yang menyukai kelepon? Perhatikan. Diagram menunjukkan anak yang menyukai kelepon lebih dari 20, namun kurang dari 30, atau di antara 20 dan 30. Jadi, anak yang menyukai kelepon adalah 25 anak. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Perhatikan. Sesuai diagram, yang paling banyak disukai adalah kue lapis, yaitu 50 anak. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Perhatikan, diagram menunjukkan kue yang paling sedikit disukai adalah dodol, yaitu 5 anak. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Perhatikan. Diagram menunjukkan yang menyukai kue lapis 50 anak, yang menyukai onde-onde 40 anak. Maka perbedaannya 10 anak. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Dari 50 anak ternyata semua menyukai kue lapis. Semua anak memiliki kesukaan kue tradisional lebih dari satu jenis. Semua kue tradisional yang disukai rasanya manis. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional.
Ya, itu merupakan sikap menghargai. Belajar dengan tekun. Itu bukan sikap menghargai, melainkan kewajiban yang harus dilakukan seseorang. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Tentu saja itu sikap menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Bukan, itu bukan menghargai perbedaan, melainkan kewajiban anak kepada orang tua. Menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Ya, tentu saja itu sikap menghargai perbedaan. Carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Perhatikan. Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.